Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan mata kuliah pemrograman SQL dengan topik atau tema yaitu teori himpunan, di mana di teori himpunan ini ada 3 perintah SQL yang akan kita bahas yaitu union, accept, dan intersect. File slide juga sudah ada di MMP ya, di e-learning, bisa diunduh di situ. Kemudian saya ingatkan juga jangan lupa untuk mengisi attendance atau daftar hadir yang ada di e-learning begitu. Untuk absen jangan sampai lupa, karena kalau sampai lupa nanti perlu pemutihan dan sebagainya yang tentu saja bisa merepotkan orang lain ya begitu. Langsung saja, jadi sesuai dengan topiknya kita akan membahas teori himpunan. Di sini ada 3 perintah yang akan kita bahas, yaitu union, accept, dan intersect ya. Yang pertama yaitu perintah union. Ya, fungsi dari perintah union itu kalau kita belajar ini operasi himpunan itu dia menggabungkan antara 2 himpunan. Nah ini juga sama nanti dengan menggunakan perintah union, maka nanti kita punya 2 query begitu, query pertama dan query kedua. Kemudian hasil atau output dari query pertama maupun query kedua digabungkan dalam satu tabel begitu. Sintaksnya sendiri cukup sederhana, yaitu select dan seterusnya, ya query pertama, kemudian union diikuti dengan query kedua, select dan seterusnya. Ya tentu saja join, kemudian order dan seterusnya itu tetap berlaku di sini ya. Jadi ini query pertama dan query kedua digabung lewat perintah union. Nah, agar query ini bisa berjalan atau tidak menghasilkan error, maka jumlah kolom yang ada pada perintah select pertama maupun select kedua harus sama. Jika di sini hanya ada 1 kolom yang diselect, maka di query kedua jumlah kolom yang diselect juga harus sama, yaitu 1. Jika misalkan di sini ada koma begitu ya, select list 1, select list 2, maka di query yang kedua juga begitu. Select list 2, select list 3 dan seterusnya. Itu yang pertama, jumlah kolom harus sama. Dan yang syarat berikutnya yaitu tipe kolom yang dihasilkan dari query pertama maupun tipe kolom yang dihasilkan pada query 2 harus sama persis. Misalkan di sini select di 1 ini kolomnya tipenya misalkan varchar, maka di query yang kedua kolom yang pertama yang diselect ini tipenya juga harus varchar, harus kompatibel, tidak boleh berbeda seperti itu. Nah, untuk bisa menjalankan query ini, contoh union, kita perlu ini ya, tabel pembantu. Anda bisa menjalankan perintah ini untuk membuat tabel baru. Tabel pertama yaitu top red film, ada 2 kolom di situ, ada varchar dan small in, ya, kolom title dan kolom release year. Kemudian kita membuat tabel baru lagi dengan nama most popular film. Ada 2 kolom title dan kolom release year. Kemudian kita masukkan data ke dalam 2 tabel baru yang barusan kita buat tadi. Nah, langsung kita praktekkan saja di window backadmin kita. Nah, ini sudah saya jalankan ya. Sehingga kalau kita lihat di sini mestinya sudah ada 2 tabel baru yang kita buat tadi. Ada most popular film dan top red film. Isinya apa? Yang pertama most popular film, isinya ada tiga konten data begitu. Ada 3 judul ya, American Pickle, Godfather, Greyhound begitu. Kemudian di tabel yang kedua from Oke, kita lihat isi datanya. Ini hasil data yang pertama ya, yaitu most popular film ada 3 judul, American Pickle, Godfather, dan Greyhound begitu. Kemudian yang kedua di tabel yang kedua yaitu ini judulnya. Nah kalau kita lihat ada judul yang sama kan ya, atau ada judul yang berbeda juga. Nah kalau
kita gabung ya cukup. Ini kan masing-masing ini, masing-masing 3 item data nih. Yang most popular film ada 3 data. Kemudian yang top rated film itu ada 3 data juga. Karena kita gabung dengan perintah union, ya, ini sebenarnya sudah kita bahas di perintah union, contohnya kemarin kayaknya di perintah keep ya, keep roll, dan itu kan sempat kita pakai nih perintah union ya. Nah, ini kita jalankan, maka hasilnya total ada 5 data. Ada 5 data antara gabungan antara query pertama, ini query pertama ya, kemudian digabungkan dengan query kedua, begitu. Nah, ini ada 5 data. Loh, Pak, kan ini masing-masing tadi 3, Pak. Ada 1 data yang beririsan ya tadi, sehingga total ada, kalau digabung ada 5 data. Nah, tadi syaratnya kalau kita lihat hasil dari query pertama ini total ada 2 kolom, query kedua juga ada 2 kolom juga, dan tipenya sama. Yang pertama karakter, yang kedua small int, ini juga begitu. Query pertama itu kolomnya juga karakter, ini small int. Misalkan kita hanya select title saja begitu. Nah, begini. Ini kan nanti jumlah kolom antara query pertama dan query berbeda. Apa tadi kolomnya? Lupa saya. Title from most popular film. Oke. Ini kan query pertama cuma 1 kolom nih outputnya. Query kedua, nah namun query kedua ada 2 kolom. Nah ini kalau di union kan juga nggak bisa begitu. Nah ini kalau ada error dibaca aja errornya. Each union query must have same number of column. Jumlah kolomnya harus sama antara query pertama dengan query kedua. Pun begitu juga dengan tipe datanya. Misalkan tipe data yang kedua ya. Ini yang tipe data pertama varchar, query kedua misalkan yang kita minta adalah release year, di mana tipenya itu small integer. Jumlah kolomnya sama, sama-sama 1 kolom yang diminta, namun tipe datanya berbeda antara kolom satu dengan kolom yang lain. Nah, maka akan error, dan kita baca errornya ya. Jadi cannot be matched antara tipe karakter dan tipe small int, ya nggak bisa diunionkan. Artinya tipe datanya juga harus kompatibel atau sama, seperti itu. Kira-kira dari sini dulu ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas? Nggak ada ya? Oke, sip. Itu perintah union. Nah, logika yang sama juga berlaku untuk perintah berikutnya, yaitu union itu kan gabung ya, kita unite, kita gabung begitu. Nah, operasi himpunan yang kedua, yaitu mana ya? Sebentar. Tadi udah kita coba. Yang kedua, yaitu intersect. Nah, sedikit berbeda. Ya, ini sama logikanya. Di sini perintah operasi himpunan kita lakukan yaitu intersect, yaitu irisan antara 2 hasil dari 2 query. Query pertama dan query kedua dicari mana yang sama. Nah, itu irisannya ya, begitu. Sintaksnya juga sama, hanya saja perintahnya sekarang kita ganti dengan intersect begitu. Dan syarat yang berlaku juga sama ya. Antara query 1 dan query 2 juga sama syaratnya, yaitu jumlah kolom harus sama dan kolom yang dihasilkan juga kompatibel atau sama begitu. Nah, kalau dibaratkan ini A ini merupakan hasil query pertama, B hasil query kedua begitu. Nanti dicari mana yang sama antara hasil query pertama dan hasil query kedua. Langsung kita coba. Misalkan, nah ini ya. Jadi kalau ini kita lihat dari query pertama ada 3 judul, ya. Kemudian query kedua ada 3 judul juga. Kalau kita menggunakan intersect, maka dari hasil query pertama dan query kedua dicari apakah ada judul yang sama begitu. Nah, kalau kita lihat kan tadi ada judul yang sama ya. Ada judul yang sama. Apakah judul yang sama? Ya, ya ini yang Godfather ini. Ini ada di hasil query pertama dan ini juga ada di hasil query yang kedua, seperti itu.
Mungkin begitu. Ada yang kurang jelas mungkin? Saya pikir jelas banget sih mestinya ya. Oke, nggak ada. Nah, ini kita bisa selesai lebih cepat kalau ini ya. Berikutnya yaitu operasi himpunan berikutnya yaitu except, pengecualian begitu. Nah, except operator ini secara peraturan dulu ya, aturannya juga sama, yaitu kolom pertama dan kolom di query pertama dan kolom di query kedua harus sama jumlahnya dan tipenya juga kompatibel. Kemudian hasil dari query-nya itu adalah hasil query pertama begitu atau query A begitu dikurangi dengan hasil query kedua begitu. Sehingga kalau dimodelkan dalam bentuk diagram Venn itu misalkan ini hasil query pertama gitu kan. Lalu dikurangi dengan hasil query yang kedua. Jadi misalkan di sini antara query pertama dan query dua ada yang sama, maka nanti di sini dikurangi dengan yang sama tadi begitu. Hasil query-nya seperti itu. Jadi yang dikurangi yang mana? Yang query pertama, ya sisi kiri. Sisi kiri itu maksudnya sebelum klausa accept ini, sebelum perintah accept ini ada serangkaian hasil query, kemudian dikurangi dengan serangkaian hasil query dari query yang kedua, begitu. Jadi misalkan antara A dan B ini ada yang sama, berarti nanti yang sama itu dikurangi dari yang pertama, seperti itu. Kita coba di adminnya ya. Nah, maka nanti mestinya kalau kita menggunakan, ini kan hasil dari perintah intersect, ternyata ada judul yang sama nih. Antara query 1 dan query 2 ada judul yang sama. Begitu. Nah, mestinya kalau ini nanti kita ganti dengan accept, nanti yang sama ini di tabel most popular film, ini nanti hilang judul ini. Ini kita ganti ya. Accept. Begitu. Maka nanti The Godfather ini tidak muncul di hasil query. Ini pertama ini ya. Most popular film, kita lihat kan ada American Pickle, The Godfather, dan Greyhound. Dari hasil perintah intersect, ternyata kita dapatkan bahwa antara tabel most popular film dan top rated film ini ada satu judul yang sama, yaitu The Godfather. Kalau ini kita ganti accept, maka nanti ini dihilangkan, The Godfather-nya jadi hilang. Kurangi. Nah, jadinya ini hasil dari accept. Kalau dibalik, ini jadi top rated film dan most popular film, kira-kira hasilnya sama atau enggak? Ada yang tahu enggak nih? Ini kita balik nih. Ini jadinya most popular ya, most popular. Ini kita balik query pertama yang kalau ini kan tadi most popular film nih query pertama. Sekarang kita balik yang query pertamanya yaitu top rated. Pakai underscore. Nah, begini. Kira-kira hasilnya sama atau enggak? Ada yang tahu mungkin? Mestinya Beda, Pak. Beda ya, mestinya. Enggak sama, Pak. Ya, betul. Karena sekarang kalau yang tadi itu yang dikurangi yaitu most popular film, kalau yang ini yang dikurangi yaitu top rated film. Semua judul top rated film dikurangi dengan judul yang sama. Ini kan The Godfather ini judul yang sama, dikurangi yang ini. Gitu. Jadi berpengaruh. Kalau union berpengaruh nggak dibalik, misalkan. Kalau accept kan berpengaruh nih hasilnya ya. Kalau union dan intersect kira-kira berpengaruh nggak? Nah begini. Union sama aja, Pak. Union sama, ya. Kalau intersect sama juga nggak? Dibalik urutan tabel 1 dan tabel 2. Sama saja, Pak. Sama saja, betul ya. Untuk perintah union dan intersect, query 1 dan query 2 itu kita balik letaknya tidak berpengaruh. Namun untuk accept berpengaruh. Karena apa? Yang dikurangi tentu berbeda kan kalau dibalik. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi kita. Mungkin ada pertanyaan? Pak, tanya Pak. Ya. Jadi itu nanti misal kalau pakai komplement intersect bisa ya Pak ya? Jadi union dikurangi dengan accept tadi. Itu kan jadi intersect nanti. Union dikurangi dengan intersect. Oh ya, nanti kan hasil himpunan, diagram Venn-nya kan sama, jadi sama seperti accept.
Gitu mungkin. Semisal kalau kita ingin menampilkan komplement dari intersect kan itu nanti kalau semisal pakai select from top red film lalu diunionkan dikurangi dengan accept-nya itu kan nanti jadi komplement, Pak. Bisa apa enggak, Pak? Kalau misal dimodifikasi seperti itu. Oke, kita coba ya. Jadi tadi yang pertama query 1, query 2 ini kita apa tadi? Kita unionkan dulu. Sorry, iya. Union ya. Ya, Pak, pakai union. Union, kemudian hasilnya di apa tadi? Di intersect Di kah? accept, di Accept accept. ya. Dengan query ke gimana tadi urutannya? Jadi itu nanti sama pakai top red film sama popular film, tapi di yang pertama itu pakai union, lalu untuk hasilnya itu di accept pakai Kita coba ya. Saya belum pernah sih. Gini lah. Gini. Union kemudian di accept gitu ya. Dengan intersect, Pak. gimana? Ini kan pengennya komplement ya. Komplement itu berarti Komplement, iya. Komplement intersect. diunionkan dulu kemudian di intersect ya. Di accept dari hasil intersect, Pak. Ini intercept. Oh, Itu union, Pak. union. Kemudian Union, yang terus ini ini accept. Nah, itu hasilnya nanti pakai yang sama seperti yang atas, tapi pakai yang intersect. oh, oke. Nah, saya belum pernah nyoba ya, kita coba aja. Ini kita ganti dengan gini maksudnya. Iya, Pak. Ini kan kalau digambarkan dalam diagram Venn, pertama itu union semua mana ya? Ini kan gini nih. Ya, ini query pertama itu union artinya semuanya. Jadi mungkin bentuk arsirnya seperti ini. Tuh, kebablas. Kemudian dikecualikan dengan intersect. Dipotong sini, berarti yang dimintakan ininya ya, yang area sini dan sini ya. Iya, Pak. Jadi ini yang di intersect. Oke, kita coba. Bisa nggak ya? Dan ternyata bisa, begitu. Jadi kalau yang kita lihat ternyata judul yang sama justru hilang, gitu. Yang apa tadi? Godfather ya, yang judul yang sama hilang, yaitu Godfather. Mungkin begitu jawaban dari saya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ini babnya jatuhnya apa nih? Subquery ya, semi subquery ya. Oh, enggak juga sih, bukan subquery. Kalau subquery itu kan query utama dengan subquery. Ini kan bukan subquery ya. Mungkin begitu, good question, pertanyaan yang bagus. Jadinya kita bisa tahu. Dari teman-teman yang lain? Kalau gitu saya tanya ya, seperti biasa. Kita latihan sebentar dengan menggunakan database tabel yang ada di database DVD rental. Oke. Mana ya? Oke, mungkin di sini kita pakai tabel rental dan payment ya. Kalau dari studi kasus di tabel DVD rental ini kan proses bisnisnya adalah pertama customer bisa merental judul film gitu kan ya. Nah kemudian ada proses berikutnya itu payment begitu. Nah coba buat query untuk menampilkan ya customer yang sudah merental, customer ID yang sudah rental, tapi belum membayar begitu.
Coba buat query-nya untuk menampilkan, saya tulis di sini. Buat query untuk menampilkan customer ID yang sedang merental ya, sedang melakukan rental. Artinya dia ada di tabel rental ID. Namun belum melakukan pembayaran. Nah, begitu mungkin. Coba dibuat query-nya, ya mungkin 1 menit atau 2 menit, mungkin nanti salah satu dari Anda saya minta untuk mengerjakan begitu. Silakan dikerjakan. Oke, sudah ada yang bisa? Mau nyoba mungkin? Logikanya cukup gampang, kalau misalkan dia sudah merental, berarti ID-nya muncul di tabel rental begitu. Namun jika dia belum membayar, berarti ID yang di tabel rental itu tidak muncul di tabel payment, begitu kan? Mungkin ada yang mau nyoba atau ditunjuk? Oke, ditunjuk aja kalau gitu ya. Siapa ya? Ella Risti, ada nggak Ella Risti Hasanah? Ada Bapak. Oke, sip. Boleh dicoba, Mbaknya bisa kira-kira? Atau ini? Boleh share screen sendiri, boleh mungkin. Belum Pak, belum bisa. Oke, apa kendalanya? Lagi Kesulitan. admin saya masih error ini Pak. Errornya kenapa nih? Karena jalankan query masih salah atau apa? Enggak, TG adminnya dibuka masih error. Jadi saya masih coba lagi buka TG adminnya ini. Oh begitu. Oke, oke, oke. Iya. Ya kalau gitu mungkin Mbak Ella bisa nunjuk satu temannya untuk menggantikan begitu. Ah, bentar Pak. Siapa ya? Mungkin Himawan Pak. Himawan Ihza ini ya. Iya. Oke, Mas ya. Ini namanya nama cowok sih. Himawan.
Ya Pak, ada Pak. Ya, sip. Gimana Mas Himawan? Mau nyoba ini mungkin share screen sendiri atau gimana? Ya Pak, sebentar Pak. Share screen sendiri ya. Oke. Bu, ini jumlah partisipannya langsung ngedrop ya. Tadi 30 sekian, sekarang langsung. Apa takut ditunjuk ya? Semoga enggak. Ini belum saya pakai Pak. Belum saya putuskan buat pakai union atau intersect atau accept, masih barusan nyoba. Gimana? Di berarti pakai intersect ya Pak? Ya nggak tahu, coba aja dulu. Oke. Kan logiknya kayak sekali lagi kalau dia sudah sedang melakukan rental, berarti ID-nya ada di tabel rental. Oke. Kemudian jika dia sudah membayar, maka ID-nya juga muncul di tabel payment. Begitu kan? Nah, kalau pakai intersect, ini berarti yang sedang ID-nya ada di tabel rental. Kalau digambar dengan menggunakan diagram Venn ya, berarti ini dia ada di tabel rental, juga ada di tabel payment. Artinya customer ini sudah sedang melakukan rental sekaligus sudah melakukan pembayaran kalau pakai intersect. Pakai accept berarti Pak. Pakai accept coba dulu mungkin. Nah, oke. Ya, nggak error itu, cuman dia tidak menghasilkan Ya. data apapun. Nah, kira-kira itu yang benar, rental dikurangi dengan payment atau payment dikurangi dengan rental? Kira-kira. Rental di accept dengan payment atau payment di accept? Gimana? Payment kurangi rental. Yang sudah bayar Kalau sudah bayar, berarti kan dia mestinya muncul di tabel payment. payment toh. Oke. Ini ceritanya dia sudah rental tapi belum bayar gitu loh. Kira-kira gimana? Yang di accept yang apa? Yang rentalnya atau paymentnya? Paymentnya Pak. Payment? Kalau payment kan berarti dia ada tuh di tabel payment. Oh, bener Pak, begini Pak. Kalau tabel payment berarti dia udah bayar berarti Pak. Jadi kan kalau misalkan nih si A dan si B si C ya, di tabel di customer ID itu ada A B C, di tabel rental ya ada A B C. A sedang rental, B sedang rental, C sedang rental. Yang sudah bayar B dan C saja. B dan C kan ada di tabel payment. Yang belum bayar siapa? Yang A. Nah, A kan ada di tabel rental namun tidak ada di tabel payment. Logika sederhananya begitu mungkin. Jadi sudah benar ya. Kira-kira begitu. Thank you Mas Himawan. Sama Pak. Oke. Bentar. Nah, namun ini ya, namun contoh ini juga kurang tidak terlalu tepat karena mestinya ketika orang rental itu kan ada faktor tanggal ya. Tanggal kapan dia rental gitu kan, kapan dia mengembalikan. Kemudian di sini di tabel payment ini untuk rental ID yang mana gitu. Jadi ya walaupun karena nanti sudah bisa jadi dia tabel di sini muncul, dia muncul tapi untuk rental ID yang lain gitu loh. Tahu maksud saya ya? Jadi contoh ini juga kurang tepat. Cuman untuk menggambarkan logika tadi, ya tadi query yang dibuat oleh Mas Himawan sudah benar itu. Mungkin itu. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang lain?
terkait operasi himpunan. Semoga sudah menangkap perbedaannya antara union, intersect, dan except. Untuk union dan intersect tidak ada perbedaan jika query 1, query 2 dibalik gitu, tapi except hati-hati karena nanti yang dihasilkan tentu berbeda. Query A di accept dengan query B tentu hasilnya beda dengan B di accept dengan query A ya. Kemudian syarat untuk melakukan operasi himpunan, jumlah kolom sama dan tipe kolom juga kompatibel. Maksudnya kompatibel itu biasanya numerik, yang satu integer, yang satu integer saja itu bisa sama-sama integer ya, itu kompatibel walaupun tipenya beda. Kira-kira begitu untuk operasi himpunan. Dan ini kita udah pertemuan ke berapa ya? Kelima ya. Ada kemungkinan minggu depan kita adakan kuis, jadi stay tune aja. Nanti kalau memang jadi kita by default minggu depan kita akan adakan kuis, tapi nanti untuk pengumuman resminya akan kita broadcast via Telegram atau via grup ketua kelas begitu. Untuk jadi tidaknya, artinya jika tidak ada info jadi kuis atau tidak, tidak ada info kuis berarti minggu depan kuliah seperti biasa. Namun jika ada kuis nanti kita sampaikan begitu. Jadi be prepare apa yang dikuiskan ya tentu saja mulai materi pertama sampai materi hari ini ya. Dan untuk materi hari ini nanti biasanya karena ini apa namanya operasi himpunan ini bisa disubstitusi dengan perintah join atau yang lain begitu. Jadi nanti biasanya perhatikan nanti di soal kuisnya ya. Biasanya soal kuis yang operasi himpunan itu perintahnya dengan query tanpa perintah join. Nah, artinya kalau tanpa perintah join berarti nggak boleh ada kata-kata join di query Anda. Anda mungkin harus pakai fungsi agregat atau harus pakai operasi himpunan atau yang lain begitu. Karena operasi himpunan ini bisa juga disubstitusi dengan perintah join juga gitu kan ya. Kira-kira begitu untuk kuis. Jadi be prepare aja nanti kalau memang jadi kita broadcast infonya. Mungkin itu sih. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi bentuk kompleksnya tentu saja perintah select yang ada ini ya. Ini kan bentuk sederhana nih. Jadi nanti ini select kemudian ini juga memungkinkan dengan join, ada apa, fungsi agregat. Artinya perintah satu set perintah select yang sudah kita pelajari dulu itu juga berlaku di sini. Ini kan select bintang from apa gitu sederhana. Jadi select apa, AVG apa, join itu juga berlaku. Bisa kita union kan dengan query yang lain. Asal itu tadi syarat antara apa ya, kolom dan tipe kolomnya itu juga sama, harus sama begitu. Cukup ya? Jika tidak ada, oh ya boleh silakan. Izin bertanya Pak, untuk hari ini kan materinya adalah union, kemudian intersect sama except ya Pak. Kalau misalnya nih yang bagian union ini, maksudnya yang soal yang tadi Bapak bahas mengenai hanya rental saja tetapi tidak bayar, itu pakai except. Kalau misalnya kita pakai join biasa itu apakah bisa nggak Pak? Jadi kita gunakan bagian where-nya. Pakai join. Iya Bapak. Pakai join berarti kan apa ya? Oh, bukan join, sorry, subquery ya. Di subquery where-nya itu kan nanti. Jadi kalau pakai query biasa kan pakai where-nya, nanti select customer ya, select customer ID from rental, where gitu kan, where. Nah nanti di sini pakai subquery. Misalkan contohnya untuk studi kasus yang sama, select customer ID, sorry ya, join biasanya untuk mendapatkan data dari lebih dari satu kolom. Kolom lebih dari satu tabel. From apa tadi? Where, nah, begini kan, where
Apa ya nama tabelnya tadi? Oh, ini kolom customer ID ada kan di tabel payment-nya? Oh, ada. Nah, kayak gini mungkin. Ini kan akan ini kan sama dengan yang tadi dibuat ya. Sorry, bukan join, memang subquery maksud saya ya. Nah, ini seperti ini. Tadi misalkan bentuk soalnya tanpa menggunakan subquery, tampilkan data customer ID yang belum membayar, seperti itu. Artinya kalau perintahnya eksplisit seperti itu, ya nggak boleh ada subquery di dalam. Dan sebaliknya, tanpa menggunakan operasi himpunan, tampilkan customer ID yang belum membayar. Berarti nggak boleh pakai, karena tanpa operasi himpunan, berarti tidak boleh ada kata-kata accept, tidak boleh ada kata-kata union, intersect, begitu di jawaban Anda. Kira-kira begitu mungkin jawaban dari saya. Bisa atau kurang jelas mungkin? Nanti hasilnya sama saja ya Pak? Mestinya sama logically. Kita coba di query yang ini ya. Yang mana nih? Subquery sudah kan mestinya ya. Materi kemarin kayaknya kan subquery ya. Select bintang from top. Kemudian kita coba aja dulu. Oke, select bintang. Oke. Dan kalau ini kita pakai accept, maka yang ada di top rated film namun tidak ada di most popular film. Apakah itu? Ini kan Soundsuck sama 12 Angry Men. Kemudian kita modifikasi. Ini kita ganti dengan where apa nih? Title not in mestinya sih logikanya mestinya select itu. Oke. Nah, hasilnya sama. Yang satu pakai perintah accept, yang satu pakai subquery begitu. Depends on pertanyaannya, misalkan tanpa menggunakan perintah operasi himpunan, tampilkan judul film yang tidak ada di sini, misal atau tidak apa begitu ya. Dan sebaliknya, tanpa menggunakan operasi subquery, tampilkan apa. Kalau begitu, berarti kalau tanpa menggunakan subquery, tidak ada klausa subquery pun, satu pun di dalam query Anda, tapi kalau tanpa operasi himpunan, maka di jawaban Anda tidak diperkenankan menggunakan perintah-perintah yang ada pada operasi himpunan. Kira-kira ilustrasi sederhananya seperti itu mungkin. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Tidak ada? Cukup? Baik, jika demikian kuliah kita kayaknya bisa selesai lebih cepat begitu. Nanti info lebih lanjut tentang kuis akan kita bagikan via grup WA ataupun broadcast Telegram. Jadi stay tune. Bentuk kuisnya biasanya ya ada soal Anda diminta untuk membuat query seperti itu. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.